Apalagi banyak, semua orang di seluruh dunia itu berbondong-bondong sampai meliburkan kerjanya kalau sudah datang, apalagi yang di Indonesia ini, kalau sudah datang malam nisfu Sya'ban semuanya meliburkan kerja, semuanya datang ke musola, semuanya datang ke masjid ingin baca Yasin bersama-sama. Mengapa Yasin? Nanti saya jelaskan di pertemuan paling terakhir. Mengapa kok Yasin 3? Kok bukan ayat-ayat yang lain, surat-surat yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus sholihat wa bi dzikri sulahai tatanazzalu rahmat wal barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat sayyidina wa maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabi alan jumi zahirat amma ba'du. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajasad wa ala kubrihi fil kubur wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma ftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwaratal arda binuri syamsika. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwaratal arda binuri syamsika. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwaratal arda binuri syamsika. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabati lana fi dinina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad madanil judi wal karam mambail ilmi wal hilmi wal hikami wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, di malam hari ini di pertemuan yang ketiga dalam bab membahas tentang madza fi Sya'ban, fadilah keutamaan bulan Sya'ban, khususnya di malam nisfu Sya'ban, paruh pertama, itu malam tanggal 15 Sya'ban. Insya Allah Sya'ban ini di tahun ini ada yang malam Selasa dan ada pula yang malam Rabu, terserah kita mau ikut yang mana. Karena kalender Hijriyah itu patokannya ada yang hisab, ada yang ru'yatil hilal. Jadi kalau bisa diikuti dua-duanya enak. Kemudian nanti yang akan kita baca ini berkenaan dengan khamsi khisal, 5 perkara yang terkait dengan nisfu Sya'ban. Tapi sebelumnya kita awali dengan pembacaan Ummul Quran dengan niat mendapatkan ridha Allah dan syafaat Nabi Muhammad SAW. Wabitawassul ila jami'i abai wa ikhwani minal anbiya wal mursalin jami'ali kullin wa sahabah wa qarabah wa tabin wa tabitabin misanil medin jami'il malaikatil muqarrabin wa jami'i hamalatil arsi wa jami'i ru'asail malaikatil arba'a Jibril, Mikail, Israfil, Israel wa jami'i matil arbaatil mujtahidin wal qurra wal hufat wal mufassirin wal ulama il amilin wa syuhada wa sholihin wa sadati sufiya wal muqallidin fid din wa jamil fuqaha wal muhadithin jami' aulia'il kanajmain wa nakhususan jami' muallif hadzal kitab wa jamil ulama wal auliya al madhkur asma'um fi hadzal kitab jami'i masyaikhina wa jami'i auliya tis'ah Indonesia jami'i walidaina, nama kedua orang tua mbah-mbahnya sebut.
jami'i abaina wa ummatina masyayina azwajina wa dzurriyyatina wa auladina wa talamidina wa ra'iyatina asdiqaina qarabatina wa jiwarina wa ikhwanina wa duyufina wa ashabina wa jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat aina makan min masyarikil ardi ila magharibiha al ahya minhum wal amwat maghfir lahum warhamhum wa'afim wa'fu anhum syai'ul lana wa lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim wal kitabil mubin inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna mudhirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Al-ayah surat At-Dukhan. Di dalam ayat fi lailatin mubarakah, malam yang diberkahi, ulama tafsir memang ada yang berpendapat malam Lailatin Mubarakah, ada yang menafsirkan Lailatul Qadar, dan ada pula yang menafsirkan Lailatul Nisfi min Sa'ban. Tapi saya mengikuti yang pendapat ulama yang mengatakan Lailatin Mubarakah di dalam surat Ad-Dukhan ini adalah yang dimaksud malam nisfu Sa'ban, karena sekarang bulan Sa'ban. Nah, insya Allah akan saya bahas mengenai fadilah keutamaan nisfu Sa'ban, paruh pertama dari bulan Sa'ban, yaitu malam 15 atau malam bulan purnama. Di pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu yufarrihu nafsahu lil ibadah minas sanah fi arba'i layalin. Sayyidina Ali memfokuskan dirinya ibadah kepada Allah di 4 malam dalam setiap tahunnya, selain malam Lailatul Qadar yang ada di bulan Ramadan. Karena malam Lailatul Qadar kan dirahasiakan sama Allah, tidak semua orang dikasih tahu. 4 malam yang jelas-jelas tanpa disembunyikan sama Allah, tapi jarang orang yang memanfaatkannya. Yang pertama adalah, kata Sayyidina Ali, awwalul lailatin min Rajab, malam tanggal 1 Rajab. Yang kedua dan ketiga Lailatul Idaini, 2 malam lebaran Idul Fitri dan lebaran Idul Adha. Yang keempat Lailatul Nisfi min Sa'ban, malam nisfu Sa'ban, malam 15 Sa'ban. Jadi bukan malam 16-nya, tapi malam 15 Sa'ban. 4 malam ini, 5 dengan Lailatul Qadar ini kalau dipakai berdoa kepada Allah mustajab. Mengapa mustajab? Fadilah keutamanya apa saja? Di sini disebutkan wahtajjal akharun ala annaha lailatun nisfi min Sa'ban biwujuhin. Awaluha, keutamaan malam nisfu Sa'ban annalaha arba'ata asma. Malam nisfu Sa'ban itu mempunyai 4 nama. Malam nisfu Sa'ban mempunyai 4 nama. Yang pertama Lailatun al-Mubarakah, malam yang dibarokai sama Allah, malam yang ditambahkan kebaikannya oleh Allah. Yang kedua Lailatul Baro'ah, malam bebas dari siksa kubur, malam bebas dari api neraka, malam bebas dari dosa. Walailatul Shokki, malam terlepas dari perbuatan dosa atau catatan-catatan amal buruk kita. Yang keempat Lailatul Rahmat, malam kasih sayang, malam kasih sayang. Allah sayang kepada semua hambanya di malam nisfu min Sa'ban. Yang kedua, keutamaan malam nisfu Sa'ban, annaha mukhtassatun bi khamsi layalin, mempunyai 5 perkara yang sangat istimewa. Yang pertama al-ula, qauluhu ta'ala fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di malam nisfu Sa'ban Allah putuskan segala urusan
takdir yang dikokohkan oleh Allah, minal arzak urusan takdir rizki, wal ajal urusan ajal pati, wa ghairima dan selainnya, allati takunu fisana ila mithli tilkal laila. Urusan takdir itu Allah putuskan di malam nisfu Sa'ban tersebut sampai bertemu malam nisfu Sa'ban di tahun berikutnya. Jadi setahun jadi diputuskan. Jadi bahasa anak sekolah itu ya malam penerimaan buku rapot. Oleh itu banyak semua orang di seluruh dunia itu berbondong-bondong sampai meliburkan kerjanya. Kalau sudah datang, apalagi yang di Indonesia, kalau sudah datang malam nisfu Sa'ban, semuanya meliburkan kerja, semuanya datang ke musola, semuanya datang ke masjid, ingin baca Yasin bersama-sama. Mengapa Yasin? Nanti saya jelaskan di pertemuan paling terakhir. Mengapa kok Yasin 3? Kok bukan ayat-ayat yang lain, surat-surat yang lain? Jadi urusan takdir Allah putuskan di malam nisfu Sa'ban dan Allah sahkan di malam Lailatul Qadar. Oleh karena itu kata-kata inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, ulama khilaf. Ada yang bilang Lailatul Qadar, ada yang bilang malam nisfu Sa'ban. Siapa yang ditugaskan oleh Allah? Mudabbiratil umur, malaikat-malaikat yang mengatur urusan makhluk, yaitu pimpinan malaikat yang 4, Jibril, Mikail, Israfil, Israil radhiyallahu anhum. Sholatu wassalamu alaihim ajmain. Jadi biar rapot kita tidak merah. Semisal kita punya sholat kita dapat nilai 40 karena jarang khusyuk, ngelamun, tak mikiri HP, mikiri dunia. Barangkali dengan kita beribadah di malam nisfu Sa'ban, akhirnya dibikin nilainya 6, tidak merah. Sholatnya tidak merah, sedekahnya tidak merah, puasanya tidak merah. Puasa Ramadannya dapat 50, dikasih nilai indeks jadi 70. Itu tujuan orang berbondong-bondong beribadah di nisfu Sa'ban atau Lailatul Qadar, tujuannya tidak lain agar nilai rapot amalnya tidak merah, semuanya bagus, akhirnya naik kelas. Kalau sudah naik kelas berarti ya lulus dari siksa kubur, lulus dari siksa api neraka, akhirnya masuk surga. Itu tujuannya, maksudnya sedemikian. Yang kedua, wasaniyah fadilatul ibadah fiha, keutamaan beribadah di dalam Lailatul Nisfi min Sa'ban. Rawaz Zamakhsyari radhiyallahu anhu rahimahu ta'ala annahu sallallahu alaihi wasallam qala. Riwayat Imam Az-Zamakhsyari bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla fi hadhil laila mi'ata rak'atin arsalallahu ta'ala ilaihi mi'ata malakin. Man shalla fi hadhil laila mi'ata rak'atin arsalallahu ilaihi mi'ata malakin. Barang siapa yang melakukan sholat kepada Allah 100 rakaat, berarti berapa salam? Kalau 2 rakaat 50 salam. Ini sholat sunat. Barang siapa yang melakukan sholat sunat sampai 100 rakaat di malam nisfu Sa'ban, mulai dari sesudah maghrib, ba'diyah maghrib, salat sunat awabin, terus salat sunat qobliyah isya, salat sunat ba'diyah isya, salat sunat witir, salat sunat hajat, istikharah, salat sunat ba'diyah wudu, semisal salat sunat tahiyatul masjid, salat sunat tahajud. Orang salat sunat tahajud itu tidak ada batasnya, berapa rakaat pun, 1000 rakaat tidak masalah tahajud. Tapi yang bagus masna, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Barang siapa yang diberi kesempatan oleh Allah atau ditakdirkan melakukan sholat sunat di malam nisfu Sa'ban sampai 100 rakaat, sampai 50 salaman, maka Allah utus 100 malaikat yang menjaga orang tersebut selama 1 tahun. Allah utus 100 malaikat
yang mendampingi orang tersebut selama 1 tahun, mulai malam nisfu Sa'ban tersebut sampai malam nisfu Sa'ban di tahun berikutnya. Ini semampu kita dicicil. Sekarang sempatnya ya 10 salaman, nanti agak malaman dikit 10 salaman gitu loh. Kan sholat sunat awabin, sholat sunat yang sunat dikerjakan sesudah ba'diyah maghrib itu jumlahnya 20 rakaat, sama kayak sholat tarawih, berarti 10 salaman. Sholat sunat tahajud itu tidak ada batasnya berapa rakaat pun, yang penting 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Saya punya guru di pondok dulu ya, guru saya tuh mulai masa muda sampai beliau nikah sampai saat ini, beliau istiqomah setiap malamnya, bukan hanya malam nisfu Sa'ban, setiap malamnya sholat 50 salaman, berarti 100 rakaat. Itu sholat sunatnya ini. Kalau sudah sholat sunatnya aja dijaga, apalagi yang fardu, yang gaji ceperan ya dijaga, apalagi yang gaji pasti, gaji lemburan aja dijaga kok. Seperti itu ada sampai sekarang tiap hari. Saya pernah nyaksikan sendiri. Sampai saking istiqomahnya beliau, kalau wiritan Al-Fatihah 100 itu cuma 1 menit. Dimasukkan ke akal, nggak masuk akal nama, karena bagian dari karomah. Bisa toyuz zaman, melipat waktu. Kalau jalan itu ya 1 langkah nyampe kemana saja. Itu namanya melipat bumi. Sampai dikasih karomah seperti itu. Toyul ardi, melipat bumi. Toyuz zaman, kalau wiritan toyuz zaman, sebagaimana yang telah dirasakan oleh para sahabat zaman dahulu, kayak Sayyidina Utsman bin Affan, Imam Bukhari, Muhammad bin Ismail al-Bukhari, itu melakukan sholat sunat ya, hatam Quran, 2 rakaat hatam Quran. Yang jelas sholatnya waktunya lamanya sama kayak kita sholat, 5 menit, 10 menit, tapi bisa menghatamkan Quran. Kalau dimasukkan ke akal, tidak masuk akal, karena beliau diberi karomah bisa melipat waktu. Makanya dari situ semua orang yang dikasih karomah melipat waktu itu karena terbiasanya ibadah, karena istiqomahnya ibadah, menjalankan ibadah ikhlas, tidak terpaksa. Akhirnya suatu saat Allah percepat, semakin banyak amal ibadah atau wiritan yang beliau lakukan, semakin Allah percepat waktunya, sehingga orang awam, orang yang biasa tidak bisa niru. Itu karena hatinya tidak pernah ngeresul, tidak merasa capek, tidak merasa apa itu kelamaan dan lain sebagainya. Untuk apa saja tugasnya 100 malaikat yang menjaga orang yang sholat sunat di malam nisfu Sa'bannya 100 rakaat? Ya sampai cicil ba'diyah maghrib ya, sholat sunat awabi, nanti sudah maghrib sempatnya 10 salaman, nanti Isya ya gitu dicicil qobliyah ba'diyah Isya, sampai hitung. Kalau sudah nyampe 50 salaman berarti sudah 100 rakaat. Sampai hitung ya dicicil. Nanti kalau capek ya ngopi, ngerokok lagi, nanti lanjut lagi 5 salaman. Terus 1 tahun 1 kali kok. Masa enggak bisa? Setahun 1 kali. Dan Allah tidak memaksa kita seperti itu. Yang dibaca suratnya Al-Kafirun sama Al-Ikhlas. Apa tujuannya kok Al-Kafirun sama Al-Ikhlas? Biar imannya hati semakin tebal, takwanya hati semakin kokoh. Tujuannya orang yang baca surat Al-Ikhlas sama Al-Kafirun. Al-Kafirun ini julukannya juga surat Al-Ikhlas. Ikhlas di dalam beragama, ikhlas di dalam beribadah. Ini surat Al-Kafirun. Kalau surat Qul huwallahu ahad, Allahu samad itu surat Al-Ikhlas, ikhlas di dalam bertauhid kepada Allah, mengesahkan Allah. Makanya kalau sudah ada kata-kata ikhlas, so ini 2 surat ikhlas yang dimaksud adalah Al-Kafirun sama Al-Ikhlas. Biar besok kalau terjadi tuhon ya, tidak kepanasan. Kalau iman kita tebal, insya Allah tidak panas. Itu berbanyak. Terus andalkan Al-Kafirun sama Al-Ikhlas. Meskipun kita dijuluki imam sholat Al-Kafirun Al-Ikhlas dok. Saya aja kalau ngimami terawih Al-Kafirun Al-Ikhlas dok.
Saya biarkan orang-orang ngomentari, tapi selama ini masih belum ada. Karena hukumnya kalau ngimami salat tarawih diurut dari Alakumut Takatsur sampai An-Nas itu hukumnya hukumnya khilaful aula sebagaimana di kitab I'anatut Thalibin. Menyalai cara yang lebih utama. Cara yang afdol itu ya baca surat urut. Kalau rakaat pertama itu Al-Falaq, rakaat kedua An-Nas. Rakaat pertama Wadduha, rakaat keduanya Alam Nashrah. Rakaat pertamanya Alakumut Takatsur, rakaat keduanya ya Wal Asri, dan seterusnya. Kecuali surat-surat yang ada riwayat ternukil atau teradopsi, terkutip dari Nabi Muhammad SAW, kayak setelan, surat-surat setelan, kayak surat Sabis Marabbikal A'la. Setelannya biasanya hal ataka hadisul ghasyiyah. Ini suami istri sudah. Kayak surat apa? Wasyamsi wadduha sama wadduha. Kayak surat wadduha sama surat Alam Nashrah, itu suami istri. Karena ada banyak hadis riwayat seperti itu. Salah surat Isra aja wadduha sama Alam Nashrah. Kayak Al-Kafirun sama Al-Ikhlas. Al-Falaq sama An-Nas, ini suami istri. Al-Mu'awwidzatain. Al-Kafirun sama Al-Ikhlas itu namanya surat Ikhlas 2. Surat Ikhlasaini. Al-Kafirun biar jadi orang yang ikhlas di dalam beragama dan beribadah. Qul huwallahu ahad biar menjadi orang yang ikhlas di dalam bertauhid, berideologi, berkeyakinan, berakidah. Ahlussunnah wal Jamaah, itu tujuan. Merembet ke yang lain ini gara-gara bahas ini. Orang yang sholat sunatnya di malam nisfu Sa'ban sampai 100 rakaat atau 50 salam, maka Allah utus 100 malaikat yang mendamping dia. Apa tugas malaikat 100 ini? Di sini disebutkan salasun yubasyiruna bil jannah. 30 malaikat mendoakan orang tersebut agar masuk surga. Wa salasuna yu'amminuna min adzabin nar. 30 malaikat mendoakan dia agar selamat dari siksa api neraka. Wa salasuna yadfa'una anhu afatid dunya. 30 malaikat berikutnya mendoakan dia, menangkiskan dia agar selamat, agar tertolak dari beberapa macam musibah malapetaka yang ada di dunia, termasuk bencana alam, gempa bumi, tsunami, tanah longsor. Dia akan diselamatkan sendiri, termasuk ada petir, ada kilat, ada gunung meletus, ada larva panas dari bumi dan lain sebagainya. Dia akan diselamatkan, tidak akan kepanasan. Semisal Allah mentakdir di tahun itu terjadi dukhon, 2 asteroid dibenturkan ke bumi sama seperti benturannya permainan latu-latu, sehingga menjadi gempa atau terjadinya dentuman yang dahsyat, gempa bumi yang sangat besar dan tsunami besar-besaran. Sesudah itu selama 40 hari 40 malam dipenuhi asap kolong langit dan bumi dari arah timur sampai arah barat. Panas melepuh bagi orang kafir. Bagi orang yang beriman kepada Allah. Kalau yang imannya tipis mungkin ya panas juga. Yang imannya tebel, yusibu kazukam, akan tertimpa sama seperti terkena flu. Tapi yang imannya tipis atau orang kafir, kasakron, yusibu kasakron, seperti orang mendem, orang mabuk, keleyang, kena asap itu. Naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan kita termasuk diselamatkan. Makanya ngamalkan ini. Jadi 30 malaikat mendoakan masuk surga, 30 malaikat menyelamatkan dia dari siksa neraka, 30 malaikat berikutnya mendoakan dia agar selamat dari segala macam musibah bala. Terus berapa malaikat sudah? Kan 100. Sudah dapat berapa? 90, tinggal 10 malaikat. Wa asyratun yadfa'una anhu makaidas syaiton. Yang 10 malaikat Allah tugaskan agar menjaga orang tersebut dari perangkap atau gangguan setan.
Jadi selama 1 tahun dijaga dari gangguan setan. Jadi orang ahli ibadah, tidak ahli maksiat. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya semua. Ajarkan ilmu ini kepada saudara kita, kerabat kita. Ajarkan. Jadi berlomba-lomba. Yes, Al-Kafirun Al-Ikhlas dibaca, yes, berulang-ulang biar semakin tebal iman kita. Terus yang ketiga, fadilah keutamaan malam nisfu Sya'ban, nuzulur rahmah, turunlah rahmat, kasih sayang dari Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yarhamu ummati fi hadhi laila bi adadi sya'ri ami bani kalbin. Sesungguhnya Allah menyayangi seluruh umatku, umatnya Nabi Muhammad SAW di malam ini, malam nisfu Sya'ban. Allah sayang seluruh umatku sesuai hitungan rambutnya, rambut domba, rambut kambingnya Bani Ka'ab. Bani Ka'ab keturunan Bani Kalab. Bani Kalab ini orang sak kampung kayak gini, orang satu Pasuruan, satu Surabaya, atau se-Jawa Timur, se-Jawa Tengah, se-Jawa Barat, atau se-Indonesia punya kambing semua. Kambingnya punya bulu. Allah sayangi seluruh umat Nabi Muhammad SAW sesuai hitungan bulu dombanya yang digembala oleh orang se-Indonesia. Tuh, istimewanya malam nisfu Sya'ban di situ. Allah sayang seluruh umat Nabi Muhammad sesuai hitungan bulu dombanya orang-orang yang mengembala domba atau ternak domba. Rabi'ah, yang keempat, keutamaan nisfu Sya'ban, husulul maghfirah, tercapainya ampunan dari Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yaghfiru li jami'il muslimin fi tilkal lailah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosanya seluruh umat Islam, yang Islam beneran atau Islam KTP, itu diampuni semua dosanya di malam tersebut, malam nisfu Sya'ban. Illa al-kahin, kecuali 5 orang. Yang pertama, al-kahin, tukang peramal, tukang bedek, tukang nebak-nebak, peramal-peramal, dukun-dukun peramal. Yang kedua, wasahiro, tukang sihir, tukang santet. Kalau belum bertobat, belum diampuni sama Allah. Yang ketiga, wa mudminal khamri, pecandu arak, pecandu narkoba. Yang keempat, wa aqa walidayhi, anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang kelima, yang terakhir, wal musirro ala zina, orang yang tekun berbuat zina. Zino, bahasa Jawanya melacur. Melacur. Mana disebut pelacur? Ya gara-gara dia mancur. Atasnya umum kayak gitu. Pelacur. Hati 5 orang ini yang tidak diampuni dosanya kalau dia tidak bertobat di malam nisfu Sya'ban ini. Makanya kita doakan semoga yang melakukan 5 hal ini diberi jalan hidayah sama Allah, diberi taufik agar bisa menghentikan perbuatan zalimnya. Ini dosa besar ini berarti. Dosa sih paling dicermati sama Allah, yang paling tidak disukai Kanjeng Nabi. Peramal, orang-orang kayak meramal nasib itu. Yang kedua ya tukang santet, tukang sihir. Yang ketiga pecandu khamar, pecandu arak. Yang keempat itu apa? Anak yang durhaka kepada orang tuanya. Makanya di malam nisfu Sya'ban kita meminta maaf kepada orang tua kita meskipun lewat telepon. Takut kita kategori yang anak yang durhaka. Minta maaf kalau tidak bisa ketemu langsung, lewat telepon. Yang kelima ini pecandu vagina, al-musirru ala zina, orang yang tekun berbuat zina. Wazaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin mi'ata jaldah. Terus yang kelima, keutamaan malam nisfu Sya'ban. Innallaha ta'ala a'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadhi laila tamama syafa'ah fi ummatih
Sesungguhnya Allah memberikan kesempurnaan syafaat untuk Nabi Muhammad SAW agar bisa mensyafaati seluruh umatnya secara sempurna. Diriwayatkan Imam Zamahsyari anna sallallahu alaihi wasallam sa'ala lailata salis wal isrin an sya'ban fi ummati fa'u'ta as-sulusa minha. Nabi memohon kepada Allah, jadi mulai malam 13. Malam nisfu Sya'ban itu malam berapa? 15. Malam 13 itu Nabi minta kepada Allah, ya Allah berilah saya kesempatan agar aku bisa mensyafaati umatku ya Allah. Lalu Allah beri di malam 13 Sya'ban, Allah beri sepertiga syafaat. Malam 14-nya Nabi memohon lagi. Tsumma sa'ala lailatar rabi'a asyar fa'u'ta sulusain. Nabi memohon kepada Allah, berilah saya syafaat untuk umat saya, biar saya bisa menolong mereka, biar tidak kau masukkan ke neraka, semuanya masuk surga. La ardo wahidun min ummati finnar. Meskipun mereka yang tidak pernah sholat, tidak pernah beribadah kepadamu, tapi di dalam hati mereka cinta kepadamu dan kepadaku. Nabi dikasih syafaat sulusain 2/3 di malam 14. Malam 13 dikasih sepertiga syafaat, malam 14 dikasih 2/3 syafaat. Malam 15 malam nisfu Sya'ban, tsumma sa'ala lailatal khamis wal khamisa asyar fa'utul jami'ah illa man syarada anillah surudal ba'ir. Allah beri syafaat secara totalitas, secara sempurna untuk Nabi Muhammad SAW agar bisa mensyafaati seluruh umatnya tanpa terkecuali, kecuali mereka-mereka atau umat yang menyimpang dari Allah, sama seperti menyimpangnya atau berotnya, membangkangnya seekor unta. Illa man sarada anillah surudal ba'ir, kecuali orang yang sudah menyimpang dari jalan Allah dengan menyimpangnya sebenarnya. Yang lain semuanya berdoa nisfu Sya'ban, dia menyepelekan, tetap berbuat zina, tetap minum minuman dan lain sebagainya, tetap ngeremehkan maksiat. Kecuali orang seperti itu tetap masuk neraka, tapi tetap ingin dibela, ingin dimasukkan semua. Nabi itu sangat sayang. Wafil Qurtubi, di dalam kitab tafsir Qurtubi dijelaskan riwayat hadis dari Nabi Muhammad SAW qala idza kana lailatun nisfi min Sya'ban faqumu lailaha wasumu yaumaha. Ketika datang malam nisfu Sya'ban, maka hidupilah malam harinya dengan ibadah. Kata-kata malam adalah dari maghrib, azan maghrib, dari terbenamnya matahari ghurubi syamsi sampai tulu'il fajri. Kata-kata malam adalah mulai dari azan maghrib sampai azan subuh, itu namanya malam. Dikatakan malam nisfu Sya'ban bukan sesudah maghrib sampai isya toh. Jangan sampai salah paham, karena acara nisfu Sya'ban baca Yasin bareng ya, sudah maghrib sampai isya, berarti sesudah isya kita tidak doa, ya keliru kayak gitu. Tetap kita doa sesempat kita, seingat kita, selonggar-longgarnya waktu kita, dari maghrib sampai subuh. Waktunya nisfu Sya'ban itu dari maghrib sampai subuh, bukan dari maghrib sampai isya. Ngerti ya? Jadi jangan putus asa. Bagi yang ketiduran sesudah maghrib baru bangun isya, jangan putus asa. Tetap hidupi malam nisfu Sya'ban dengan memperbanyak doa. Gitu. Katanya Nabi, faqumu laila, hidupkan malamnya dengan ibadah. Wasumu yaumaha, dan puasai siang harinya. Jadi ada puasa nisfu Sya'ban itu ada. Mana siapa tidak ada? Yang haram puasa itu dari tanggal 16 sampai 30. Makanya kemarin idza jaa lailatul nisfi min Sya'ban fala tasumu. Itu ya maksud nisfi sani. Paruh kedua dari bulan Sya'ban. Ketika datang paruh kedua dari bulan Sya'ban, maka jangan kau puasai ya 16 sampai 30. Mulai dari 16 sampai 30 haram puasa, kecuali orang yang mempunyai adat kebiasaan puasa Senin Kemis tetap dilanjut, kecuali orang yang mempuasai di sebelumnya, disambung dengan puasa sebelum 16.
Kayak tanggal 15 Sya'bannya kan tidak haram, sunat puasa nisfu Sya'ban tanggal 15. Misal tanggal 15-nya puasa, 16-nya puasa, tidak haram karena disambung dengan puasa hari sebelum diharamkan. Tanggal 17-nya puasa, tanggal 18-nya mokel iftar, tidak puasa, maka nanti tanggal 19-nya haram puasa. Kan Kanjeng Nabi, riwayat Siti Aisyah itu Nabi itu ya, lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu min syahrin aksara min Sya'ban. Nabi, setahu saya selaku istri, kata Siti Aisyah, saya lihat Kanjeng Nabi itu tidak banyak berpuasa, melakukan puasa sunat selain di bulan Sya'ban. Kalau bulan Sya'ban Kanjeng Nabi puasanya lebih banyak. Bahkan beliau yasumu jami asyhar kulluh, mempuasai satu bulan suntuk. Kadang ya la yasum illa qalilan, hanya sebagian bulan Sya'ban saja yang dipuasai. Jadi paling enggak kita ya setahun satu kali latihan bulan Ramadan biar tak kaget. Makanya nisfu Sya'ban kita puasai. Hasilnya ya itu mulai Kanjeng Nabi melaporkan syafaat 3 hari. Kalau ikut nisfu Sya'ban kalender yang malam Selasa, berarti kita puasa Sya'bannya dari hari Ahad, Senin, Selasa 3 hari. Kalau yang ikut pemerintah kan malam apa? Rabu ya, nisfu Sya'ban. Maka kita puasanya hari Senin, Selasa, Rabu 3 hari. Ngerti ya? Kalau nggak bisa 1 bulan ini 3 hari. Tujuannya apa? Biar rapot amal kita selama 1 tahun yang nilai-nilai merahnya itu Allah perbaiki. Allah hapus semua dosa kita, Allah ganti dengan nilai yang bagus, nilai indeks yang mahal. Karena apa Kanjeng Nabi pesan gitu? Ketika datang malam nisfu Sya'ban maka ibadahi malam harilah, ibadahi malam harinya dan puasai siang harinya. Fa innallaha yanzilu li ghurubi syamsi ila sama'id dunya yaqul ala mustaghfirin fa'aghfirullah, ala mubtalan fa'u'afi, ala mustarzikin fa'arzukuk, ala kada hatta li'al fajru zakaru sahlabi. Karena apa? Kita diperintah suruh menghidupi malam nisfu Sya'ban dengan ibadah, karena sesungguhnya Allah menurunkan rahmatnya mulai dari terbenamnya matahari di waktu maghrib sampai datangnya waktu fajar shodiq keluar, yaitu waktu datangnya sholat subuh. Mulai maghrib sampai subuh Allah turunkan rahmatnya. Allah tunggu ala mustaghfirin, siapa yang baca istighfar di malam ini, meminta maaf, aku ampuni dosanya. Ala mustarzikin, siapa yang minta rizki, aku lancarkan rizkinya, aku kayakan dia, aku berkahkan rizkinya. Ala mutawwilil umri, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, aku panjangkan umurnya. Siapa yang berdoa punya hajat, ala mubtala, siapa yang mempunyai musibah bala, lagi sakit atau lagi yang fau'afi, aku sembuhkan penyakitnya, aku selamatkan dia dari balaknya, aku lancarkan rezekinya, aku bayarkan hutang piutangnya. Ini berbanyak doa, jangan sesudah maghrib sampai isya toh. Ala mustarzikin fa'arzukuk dan seterusnya. Kenapa kok kebanyakan ulama salaf itu mengajarkan Yasin? Tapi sebenarnya perlu kita ketahui ya, aslinya kita baca surat apa saja, apalagi sampai menghatamkan Al-Quran di malam nisfu Sya'ban, itu sangat dianjurkan memperbanyak baca sholawat kepada Kanjeng Nabi. Jadi bukan hanya Yasin saja. Kenapa kok yang dipilih oleh ulama Jawa ini kok Yasin? Karena gini, karena malam nisfu Sya'ban Allah nanti orang yang meminta ampunan, Allah ampuni dosa-dosanya orang yang minta ampunan, kecuali orang pecandu khamar dan kecuali 5 orang tadi. Dalam hadis riwayat disebutkan, ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik
Man qara'a Yasin, Imam Malik dan Ibnu Hibban. Man qara'a Yasin ibtigha'a wajhillah ghufiralah. Barang siapa yang membaca Yasin niatannya agar mendapatkan ridha Allah. Barang siapa yang membaca Yasin satu kali ya, niatannya agar mendapatkan ridhonya Allah, maka Allah ampuni dosa-dosanya. Itu diantaranya. Terus ada hadis riwayat sahabat Anas bin Malik, ini sangat populer hadisnya. Inna likulli syai'in qalban wa qalbul Qur'an Yasin. Segala sesuatu itu mempunyai hati, mempunyai poros, mempunyai pusat. Sedang pusatnya Al-Qur'an, hatinya Al-Qur'an adalah surat Yasin. Di sini kitab tafsir Imam Baidawi dijelaskan man qara'aha yuridu biha wajhallahu ghafarallahu lahu wa utiya minal ajri ka'annama qara'al Qur'an isnatain wa ishrina marrah. Barang siapa yang membaca surat Yasin niatannya ingin mendapatkan ridha Allah, maka Allah ampuni dosanya dan Allah berikan pahala satu Yasinnya sama seperti pahala membaca Al-Qur'an 22 kali. Situ makanya ulama ngajari baca Yasin, tahlilan Yasin, nisfu Sa'banan Yasin. Nah, saking agar diampuni dosanya. Bahkan di sini ada hadis riwayat Imam Turmudi dan Imam Darimi dari sahabat Anas, inna likulli syai'in qalban wa qalbul Qur'an Yasin. Lafadznya seperti ini. Wa man qara'a Yasin kataballahu lahu bi qira'atiha qira'atal Qur'an asra marrat. Barang siapa yang membaca Yasin satu kali, maka Allah catat pahala untuk membacanya sama seperti pahala membaca Al-Qur'an 10 kali. Satu Yasin sama seperti membaca Al-Qur'an 10 kali. Banyak keutamaan Yasin. Sebenarnya orang mati pun dibaca Yasin ya. Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacakan Yasin terhadap orang mati di antara kalian. Ayyuma muslimin quri'a indau idza nazala bi malakul maut. Orang yang sekarat dibaca Yasin, surat Yasin nazala bi kulli harfin min asratu amlakin yakumun baina yaday suhufan yusalluna alaihi wa yastaghfiruna lahu wa yashhaduna ghuslahu yatba'una janazata wa yusalluna alaihi wa yashhaduna dafna. Orang yang sekarat hampir mati dibaca Yasin, maka Allah utus 10 malaikat yang memandikannya, yang mensolatkannya, yang ikut serta mengantarkan ke kuburannya, yang ikut serta menguburkannya, mendoakannya yang selamat. Malaikat ini itu per hurufnya Allah jadi per huruf dari surat Yasin yang dibacakan untuk orang yang sekarat, satu hurufnya Allah jadikan 10 malaikat. Yasin berapa huruf? Yang 10 malaikat masing-masing hurufnya tadi itu ditugaskan ya, menyolatkan, mandikan, mengantarkan ke kuburannya, menguburkan, ikut sertakan kepergiannya. Ayyuma muslimin qara'a surat Yasin wa huwa fi sakaratil maut. Kalau bagi yang sekarat baca sendiri gimana? Kalau yang orang yang hampir mati baca Yasin sendiri, tapi bukan diyasini sama. Kalau tadi kan diyasini sama orang lain yang membaca. Kalau yang sekarat ini yang baca gimana? Lam yakbid malakul maut ruhahu hatta yuji'ahu ridwanun bisyurbatin minal jannah fayashrabuha wa huwa ala firashihi wa yakbadu ruhahu wa huwa rayyan wa yamkuthu fi qabri wa huwa rayyan wa la yahtaju ila khawdin min hiyadil anbiya hatta yadkhulal jannata wa huwa rayyan. Kalau yang si sekarat, orang yang nazak baca Yasin, orangnya sendiri yang baca. Saya baca kalian, saya sendiri yang baca. Ada orang mau mati gitu, maka Allah dia tidak akan dicabut nyawanya oleh malaikat Israel sebelum malaikat Ridwan penjaga surga datang membawakan satu cangkir air surga untuk diminumkan orang yang sedang nazak. Ahli Yasin luar biasa. Mati sebelum mati baca Yasin dulu, luar biasa. Mudah-mudahan kita seperti itu. Langsung malaikat Ridwan yang membawakan air surga yang diminum
diminum di alam kuburnya dalam keadaan segar. Dia ada di tikerannya selama sebelum dikuburkan segar. Dia tidak butuh mencicipi telaga-telaganya para nabi sampai dia yang baca Yasin sedang sekarat ini masuk surganya Allah dalam keadaan royan segar. Tidak pernah dibikin haus tenggorokan di alam kubur sampai di alam akhirat ya. Luar biasa. Baca Waqi'ah juga, karena ada hadis Nabi, man qara'a suratal Waqi'ah fi kulli lailatin lam tusibhu faqatun abadan. Barang siapa yang baca surat Waqi'ah di setiap malam, maka tidak akan tertimpa musibah fakir seumur hidupnya selama ruh di kandung badan. Yang terakhir juga ada man qara'a Ad-Dukhan fi lailatil Jumat, barang siapa yang baca surat Ad-Dukhan di malam Jumat, asbaha maghfuran lah, diampuni dosa-dosanya di waktu pagi. Wa zuwija minal huril ain, dinikahkan dengan bidadari surga. Jadi surat Dukhan itu sunat dibaca di malam Jumat. Baca surat Dukhan nasihatnya diampuni dosa dan dapat bidadari. Wa man qara'a surat Dukhan fi lailatul Jumat asbaha yastaghfiru lahu sab'una alfi malakin. 70.000 malaikat memohonkan ampunan untuk membaca Ad-Dukhan di malam Jumat. Man qara'a hamim Ad-Dukhan lailatal Jumat aw yaumil Jumat banallahu lahu baitan fil jannah. Yang baca surat Dukhannya di malam hari atau siang hari Jumat, Allah bangunkan gedung di surga. Banyak khasiat-khasiat. Jadi kalau bisa ya, karena Sa'ban ini bulannya sholawat kepada Nabi, ayat innallaha malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Ayat ini turun di bulan Sa'ban. Ayat perintah sholawat, Allah bersholawat, malaikat bersholawat, wahai orang yang beriman bersholawatlah kalian, bersalamlah kalian untuk Nabi kalian. Ini perintah di bulan Sa'ban. Turunnya perintah ini di bulan Sa'ban. Makanya bulan Sa'ban dikatakan bulannya Nabi Muhammad SAW. Sesempatnya kita di rumah lagi ngobrol baca sholawat 100, di atas kendaraan baca 100. Saya sering itu di atas kendaraan 1000 kan. Perjalanan sana ke sini ya 1000. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, tambahkan rahmat takdimmu untuk Nabi Muhammad dan seluruh ali sayyidina Muhammad, untuk seluruh pengikut Nabi Muhammad. Jadi bukan hanya doakan Nabi Muhammad saja, tapi seluruh umatnya Kanjeng Nabi didoakan. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi sholawat itu daunnya berusaha jangan pakai sholawat yang buntung. Kalau sholawat buntung hanya doakan Nabi, umatnya Nabi tidak didoakan. Nanti dilengkapi kayak sholawat Ibrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini sholawat yang tidak buntung. Umatnya Nabi juga didoakan. Amma sholli ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jadi bulan Sa'ban memperbanyak sholawat ya, semampu kita. Disebutkan dalam kitabnya Syekh Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki yang berjudul Madza fi Sya'ban, beliau menjelaskan adat istiadat yang ada di Indonesia terakhir ini, karena sudah jam 12 ya. Banyakkan masyarakat Jawa di Indonesia khususnya baca Yasin 3 kali. Yang pertama dengan niatan thalibal barokah, thaliban al barokata fil umri wal barokata fil mal wal barokata fis sihah. Mengharapkan berkah dengan Yasin pertama dibaca, mengharapkan barokah umur, agar umurnya untuk ibadah kepada Allah. Mengharapkan Yasin kedua barokah fil mal, barokah harta benda, barokah rizki, agar diberi kekayaan untuk ibadah, jauh dari hutang piutang, dari hidup fakir miskin. Itu Yasin kedua. Yasin ketiga dengan berharap al-barokah fis sihah, diberi kesehatan jasmani rohaninya, selamat sehat walafiat, kesehatan untuk ibadah kepada Allah. Gimana hukumnya? Katanya Syekh Muhammad, ada yang membaca falyaqra, silakan mau baca Yasin salasan 3 kali, ausalasi nama roh, atau 30 kali, tidak masalah. Kata Syekh Muhammad bin Ali bin Abbas Maliki, mau baca Yasin 3 kali di malam nisfu Sa'ban tidak masalah, 30 kali tidak masalah, ausalasi mi'atin marroh, atau 300 kali Yasinnya sampai ngapuk. Saya baca Yasin 41 kali itu
3 jam. Saya pernah 4 kali apa 5 kali baca Yasin 41 kali. Itu 3 jam saya sendiri. Tapi kalau 300 kali jadi coba ambil kebuktikan, hajatnya pasti kabul. Saya dikasih jasa guru saya itu. Saya pernah ngamalkan pelangkom Yasin 41 kali. Tapi memang terbukti hajatnya. Memang itu janjinya tadi Yasin. Yasin itu hatinya Al-Quran 30 juz punya hatinya adalah di Yasin. Orang yang baik adalah punya hati yang baik. Orang yang ahli baca surat Yasin insya Allah mempunyai hati yang baik, terlepas dari penyakit-penyakit hati. Apalagi dibaca Yasin tiap hari. Kalau di kitab Wasyatul Mustafa baca Yasin yang bagus itu indah tulu isyamsi sama guru bisyamsi, sesudah subuh atau sesudah asar, sesudah subuh atau sudah maghrib, itu paling bagus baca Yasin tiap hari waktunya. Semampu kita, biar nanti akhir hayat baca Yasin sebelum mati. Nggak usah diremehkan orang yang dibaca. Tapi katanya Syed Muhammad, bal yaqra al-Quran kullah lillahi ta'ala. Tapi usahakan ya baca Al-Quran semuanya, jangan Yasin saja. Katanya beliau. Yang bagus itu linis apa nih hataman meskipun bareng-bareng. Tapi niatannya karena mencari ridho Allah khalisan lahu, dalam keadaan ikhlas. Matolabi qadha'i hawaiji, di samping niatan agar hajat-hajatnya kabul terima. Wa tahqiqi matalibi, urusannya yang dicari tercapai, cari jodoh didekatkan jodohnya. Tafriji hammi wa kashfi karbi, melapangkan kesusahannya. Yang diberi sakit sembuh, yang diberi kesedihan digantikan kebahagiaan. Wa shifai maradi wa qadha'i daini, yang hutangnya banyak dibayarkan. Famal haraj fi dzalika. Syed Muhammad ditanya santrinya bagaimana hukumnya mengamalkan Yasin di malam nisfu Sa'ban dengan niatan tersebut. Jawabannya Syed Muhammad, wallahu yuhibbu minal abdi ayyas'alahu kulla syai'. Allah sangat cinta hambanya mau minta apa saja kepada Allah, hatta milhid ta'am, meskipun yang diminta adalah pengasin makanan atau garam. Wa islahi sya'si na'li, meskipun yang diminta adalah memperbaiki tali sandalnya. Itu bagus katanya Syed Muhammad. Wa man qara'a surat Yasin aw ghairaha minal Qur'an, katanya beliau, barang siapa yang membaca surat Yasin atau surat-surat selain Yasin yang dari Al-Qur'an dibaca di malam nisfu Sa'ban, yang niatan bacanya lillah ta'ala, karena mencari ridhonya Allah, taliban al barakata fil umri, agar Allah memberkati umurnya, wal barakata fil mal, dan Allah memberkahi rizkinya, wal barakata fi sihah, dan Allah memberkahi kesehatan badannya. Fa innahu la haraja alaih, maka hukumnya tidak dosa sama sekali, katanya Syed Muhammad. Fa innahu la haraja alaih, hukumnya tidak berdosa sama sekali. Waqad salaka sabilal khair, sungguh orang yang mengamalkan Yasin 3 kali di bulan nisfu Sa'ban itu orang yang menjalankan jalan kebaikan. Dengan syarat apa tidak dosa? Bisarti Allah ya'taqida masyru'iyyata dzalik bi khususi, dengan syarat orang yang baca Yasin 3 kali di malam nisfu Sa'ban tidak meyakini bahwa Allah mensyariatkannya. Karena tidak ada syariat Yasin di malam nisfu Sa'ban, tidak ada. Tidak boleh diyakini Allah mensyariatnya, itu dosa kalau seperti itu. Yang penting baca Yasin, nanti khasiat sendiri. Tidak usah diyakini bahwa Allah mensyariatkan 3 Yasin di malam nisfu Sa'ban, harus Yasinnya dibaca. Tidak boleh gitu. Punya keyakinan, punya akidah seperti itu. Kalau seperti itu dosa, katanya Syed Muhammad bin Awi bin Abbas al-Maliki. Saya ada sanad ke beliau karena saya berguru kepada Kiai Ahmad Nawawi Al-Maghfulah Abdul Jalil. Ahmad Nawawi Abdul Jalil berguru kepada Syed Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki. Saya berguru kepada Habib Lutfi, Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hasim bin Umar bin Taha bin Hasan bin Yahya. Beliau berguru kepada Syed Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki. Jadi sanad keguruan saya kepada beliau. Meskipun saya tidak pernah salaman dengan Syed Muhammad, tapi guru saya pernah salaman dengan beliau.
Jadi saya salaman dengan guru saya salaman dengan beliau salaman dengan gurunya salaman dengan gurunya sampai Kanjeng Nabi. Ini sanadnya nyambung. Insya Allah kita semua dapat barokah dan berada di dalam benteng barisan beliau di hari kiamat nanti. Dikumpulkan di surga bersama beliau bersama guru-guru kita, bersama kedua orang tua bapak kita, keluarga, kerabat, dan semua sahabat kita bersama Nabi Muhammad SAW. Ala hadiniyat wa ala kunyatin sholihah wa ala kulli man wa salafus sholih bi Nabil Mustafa wal Mujtaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bisri asraril Fatihah. Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab lana minas sholihin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana anzilna manzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nas la raiba fi innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma shalli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabri fil qubur wa ala subhasil alhamdulillahirabbil alamin. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ilma wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Fadli subhanakallahumma ahya wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.